Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang penuh barakah ini. Kembali Allah pertemukan kita di rumah Allah, di musala penuh hidayah dan penuh barakah ini, semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, menegakkan sholat fardu maghrib dengan berjamaah, berikut bermajlis ilmu, majlis yang dengannya kita ingin menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ini Allah bimbing kita dengan hidayah yang mulia. Allah kuatkan kita untuk bisa mengamalkannya, istiqomah di atas jalannya. Semoga sampai kematian menjemput kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan sampaikan kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga terlimpahkan pula kepada para ummahatul mukminin, para ahli bait beliau, para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umat Islam yang istiqamah di jalannya. Yang kami hormati, memuliakan seluruh orang tua kami, pengurus PKM Mushalah Nurul Hidayah, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang tua kami, bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan masih mengenai bab mahram. Setelah tuntas mengkaji siapa saja mahram kita, baik yang sifatnya sementara atau yang sifatnya mu'abbada selama-lamanya menjadi mahram baginya. Mahram adalah yang haram dinikahi, di mana ada 3 jalur kita mengetahui mahram selama-lama bagi kita, yakni pertama karena nasab, yang kedua karena persusuan, dan yang ketiga karena pernikahan. Di mana yang pertama karena nasab itu disebutkan oleh para ulama, ya, itu ada 4 macam orangnya karena jalur nasab. Kemudian 4 orang pula dari jalur karena pernikahan. Selanjutnya yang terakhir karena jalur sepersusuan, digabungkan antara nasab dengan pernikahan. 4 dan 4, 8 jalur, 8 orang nasab kita karena sepersusuan. Dan alhamdulillah telah kita kaji tuntas semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun mungkin agak-agak apa? Ingat apa agak-agak lupa? Agak-agak ingat. Agak-agak lupa apa? Sama. Oh, sama ya. Saya kira agak-agak lupa mending daripada agak-agak ingat ya. Sama saja. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa dimurojaah, bisa diulang-ulang di kajian kita di live streaming di channel mana? Yayasan Insan Muda Asahan. Di Facebook itu? Di Facebook. Baik, jemaah dengan Allah Azza wa Jalla. Sekarang fikih mahram berikutnya yang harus kita ketahui. Selain yang pertama adalah sebab istilah itu sendiri disebut dengan mahram, hurrimat alaikum ummahatukum dan seterusnya. Diharamkan bagi kalian, ibu-ibu kalian, yakni menikahi mereka. Jadi mahram kita yang ada 4 tadi. Karena jalur nasab 4, karena jalur pernikahan 4, karena jalur sepersusuan 8, 16 macam orang yang dari nasab kita itu jadi mahram kita, itu haram dinikahi selama. Nah, ini hukum yang pertama, bahwa fikih mahram yang pertama haram menikah dengan mereka. Yang berikutnya kedua, yang disebutkan oleh ulama kita dengan merujuk kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Baitiyah, ma yata'allaq bil mahram min ahkam, apa saja yang berhubungan dengan hukum-hukum pada mahram kita. Ini disebutkan dalam jilid yang ke-36, dimulai dari halaman yang ke-201. Yang pertama, tentu bahwa
hukum setelah haram menikah dengan mereka. Yang kedua, an-nazar ilal mahram. Kita akan bahas hukum yang kedua seputar mahram ini adalah memandang kepada auratnya mahram. Kita tahu bahwa aurat ya ini telah ditetapkan karena syar'i, baik itu yang wanita maupun yang laki-laki. Nah, berhubungan dengan mahram ya, tentunya yang lawan jenis mahram laki-laki terhadap wanita, atau seorang laki-laki ya dia melihat aurat saudaranya atau mahramnya yang wanita, atau yang wanita melihat mahramnya yang laki-laki. Nah, ini yang pertama akan kita sampaikan bahwa abahal fuqaha nazar ar-rajul ila mawadi'iz zinah min al-mahram. Para ulama kita membolehkan seorang laki-laki itu melihat tempat-tempat yang dibuat untuk letak perhiasan dari wanita mahram. Di mana Bapak Ibu perhiasannya para kaum wanita? Di telinga, ya. Anting-anting ini ada dalam sebuah riwayat dibolehkan para ulama. Apa sebab? Dalam sebuah riwayat para sahabat itu yang memberikan anting-anting mereka untuk infak yang mereka berikan fisabilillah. Bahkan dalam sebuah riwayat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ditampar oleh orang kafir Quraisy ketika merahasiakan Rasulullah SAW bersama ayahnya Abu Bakar ketika bersembunyi di Gua Sur ingin hijrah ke Madinah. Maka diancam, diintimidasi dengan ditampar sampai terjatuhlah anting-anting itu. Jadi para sahabat itu punya anting dan wanita pun. Dalam riwayat-riwayat ternyata kita lihat ada yang bukan wanita pakai anting-anting. Siapa Pak? Laki-laki. Kita khawatir ini mau jadi perempuan. Biar keren katanya. Keren gimana? Itu perempuan kok. Ya sepalah nanti dia pakai lipstick sekalian disuruh. Ya. Laki-laki pakai anting-anting itu banci tentunya. Kenapa? Itu kebiasaannya kaum wanita. Ya. Jangan. Termasuk ada hukum khusus yang dibolehkan oleh Islam kepada wanita, yakni mentato tubuhnya dengan zat yang bisa dihilangkan oleh air dengan sendirinya walaupun agak cukup lama ketika diizinkan suaminya, ya, dengan inai atau yang semacamnya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Al-Musu'ah juga membolehkan itu. Aisyah radhiyallahu anha. Pada dasarnya umumnya Rasulullah melarang tato itu apapun bentuk. Tapi ketika dikecualikan oleh Aisyah, maka terkhusus bagi wanita boleh. Nah, hari ini yang bertato juga laki-laki sudahlah dari zat yang tidak dibenarkan. Yang kedua, mereka laki-laki bukan wanita. Udahlah bertinggi, beranting-anting, bertato sah mirip perempuan. Jangan ingat Allah Azza wa Jalla. Nah, dari yang pertama, letak perhiasannya adalah di mana lagi? Di tangannya tentu. Kita bilang apa? Jelas. Juga ada di kaki. Ya. Kita bilang gelang kaki ya. Sini gelang tangan, sini gelang kaki. Walaupun tentu tidak haramkan untuk sengaja berjalan agar didengar kerincing-kerincingnya. Dalam sebuah nas disebutkan ini haramnya karena ini adalah adat istiadatnya orang-orang jahiliyah dahulu. Sengaja mereka untuk menampakkan perhiasan yang ada di kaki. Artinya kalau tidak aman dari itu ya sebaiknya jangan dipakai. Tapi pada dasarnya wanita memang mereka dibolehkan untuk menggunakan perhiasan dari perhiasan. Laki-laki tidak seperti itu. Cukup mereka mengenakan cincin laki-laki. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membolehkan mengenakan cincin. Dan tentunya ada tempat yang tidak dibolehkan menggunakan cincin. Ya. Di mana?
tidak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menggunakan telunjuk untuk dipakaikan cincin. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah punya Imam At-Tirmidzi, beliau menggunakan cincinnya di kelingking kanan. Dalam riwayat sahih yang lainnya, Rasulullah di kelingking kiri. Sama kuatnya. Dan yang menjadi pendapat mayoritas ulama tersebut itu tidak disebut di belahan kiri, yakni kelingking kiri, karena untuk lebih tawadhu, lebih merendahkan dirinya kepada manusia. Ini dan Rasulullah meletakkan itu kalau seandainya cincinnya, ya kita misalnya punya cincin yang bertuliskan Asmaullah, ya, maka tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Dan Rasulullah cincinnya bertuliskan Muhammad Rasulullah. Muhammad itu pada posisi yang paling bawah, Rasul bagian tulisan tengah, paling atas tertulis Allah. Bacanya dari bawah, Muhammad Rasul Allah. Ya, kalau kita masa dari atas ke bawah, khawatir nanti Allah letaknya di bawah, ya, dari tulisan Nabi. Maka Muhammad Rasul Allah. Nah, ini tulisan di akiknya, ya, cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga menjadi hujah bagi kita, dilarang untuk membawa apa saja yang bertuliskan asma Allah ke dalam kamar mandi, ya, dilarang untuk kita lepaskan terlebih dahulu. Baik. Termasuk bagaimana kita, ya, membawa apa yang bersuara dari azan, dari ayat-ayat Al-Quran ke dalam kamar mandi. Maka kalau di kamar mandi pastikan, maka sehingga para ulama di Saudi, Lajnah Daimah lil Buhus fil Ilmi wal Ifta, semacam MUI di Indonesia, itu melarang keras kalau handphone kita nada dirinya pakai azan, pakai Quran. Allah langsung mungkin agar lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, mungkin husnuzon kita begitu. Tentunya karena terlarang, jangan lagi dibuat. Apa sebab? Apalagi banyak dampak negatif selain tadi. Bayangkan kalau sedang di kamar mandi, ya, Masya Allah, berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa yang kita mau buat? Sedangkan dalam kondisi buang hajat, tergantung pula lagi. Bingung kita kan? Ya, jangan sampai. Jadi jangan pakai nada Quran untuk nada dering handphone, telepon. Cukup suara burung boleh, suara anak sendiri nangis boleh, suara apa? Yang mudah-mudahan ya tentunya tidak dengan yang banyak macam ragam dari musik-musik. Ya, jangan dimakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kembali ke perhiasan. Ya. Laki-laki cincin gitu sudah, tidak yang lain. Apa sebab? Karena berbeda antara laki-laki dengan wanita. Dan di zaman Nabi para wanita dibolehkan untuk mengenakan baik, baik cincin tentunya, baik gelang tangan, gelang kaki, bahkan kemudian di bagian leher tersebut apa? Ya tentu tanpa berlebihan, ya kan Bapak Ibu? Tentu tidak boleh apapun itu namanya, kalau sudah berlebihan itu dilarang Allah Azza wa Jalla. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan kalian berlebih-lebihan. Allah tidak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Nah, kok sampai pakai gelang sampai ke siku coba? Kan aneh. Ya kan? Gimana gitu? Dipakai pas kondangan saja, maaf. Kalau ngomong itu enggak lengkap kalau tanpa menggunakan gerakan isyarat tangannya. Mungkin Allah alam biar mungkin kelihatan kali. Itu loh Bu. Oh iya sih, ya kan? Biar apa? Kelihatan. Misalnya nih, misalnya ada untuk menjaga hati kita, ya, untuk kemudian jangan sampai isra. Silahkan dulu. Kemana pun silahkan digunakan, tidak kemana. Jangan digunakan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah bahwa Rasulullah SAW salat Aid, ya, Idul Fitri dan Adha itu Rasulullah bersama Bilal mendatangi shop jamaah ibu-ibu di belakang.
untuk menyampaikan pesan paling penting yang mungkin mereka tidak dengar ketika Rasulullah khutbah Idul Fitri, Idul Adha yang tanpa adanya pengeras suara semacam ini, maka Rasulullah seakan semacam untuk memberikan tausiah yang paling penting lagi, tidak diulangi tadi, tapi memberikan pesan yang paling penting ke wanita. Apa dia? Untuk mereka menjauhkan diri dari neraka dengan saudara. Saat itulah Bilal mengambil wadah bersama Rasulullah SAW menasihkan sedekah kepada wanita, dan para wanita sahabiah kala itu mengeluarkan apa saja yang mereka punya dari perhiasan mereka. Kita sholat Idul Fitri, sahabiah pun pakai perhiasannya. Tapi kalau ada untuk infak, ya nggak mesti, Pak ya, Bu ya, nggak mesti harus perhiasan itu yang kita infakkan. Ya nggak apa-apa, yang kertasnya aja nggak apa-apa, nggak mesti yang emasnya, yang kertasnya aja nggak apa-apa. Cuman saran saya bagaimana supaya kertasnya yang sudah merdeka, kalau bisa ya, yang sudah merdeka, Bapak Soekarno, ya jangan udah merdeka orangnya tapi duitnya belum merdeka yang diinfakkan. Masih gambar pahlawan ya, pahlawan apa itu? 5.000 pahlawan siapa? Diponegoro. Belum merdeka rupanya orangnya ya. Zaman dimakan Allah Azza wa Jalla. Ya tidak mengapa ya. Karena kita sungguh dipesankan Rasulullah, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a, jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan sekecil apa. Ya, sekalipun dengan berwajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tersenyum di hadapan saudara kita, itu perbuatan sepele mungkin, tapi kata Rasul jangan diremehkan. Maka infak sekecil apapun, bismillah. Yang penting ya, niatnya ikhlas, continue terus menerus. Tidak sekali infak, libur setahun 2 tahun. Ya, mending 100.000 tapi tiap hari. Dibandingkan udah 5.000 seminggu pula sekali. Mana mending? 100.000 sehari sekali. Enggak apa-apa. Ya, yang penting ikhlas. Daripada udah 5.000 sebulan sekali, enggak ikhlas pula. Allah ya. Baik, jangan dikatakan Allah Azza wa Jalla hanya sebagai hujjah bahwa wanita dimanapun silakan menggunakan itu perhiasan. Ya, tapi dengan niat tadi ya disebutkan dalam sebuah riwayat, mereka orang-orang wanita jahiliyah sengaja menghentakkan kakinya untuk terdengar suara gelang kakinya. Ya, jadi dilarang. Maka di bagian tangan pun jangan sampai dilihatkan. Ya, di bagian kalung apalagi ini sudah termasuk bagian aurat. Ya, aurat. Apalagi di hadapan ajnabi, laki-laki dengan mahram sepakat ulama ini aurat. Adapun kepada yang mahram, ini yang mau kita bahas ya. Jangan dimakan Allah Azza wa Jalla berdalil dalam Quran surah An-Nur 31 ya. Maka laki-laki dibolehkan melihat tempat tubuh yang ditempati oleh perhiasan bagi wanita mahram laki-laki itu. Allah berfirman di An-Nur 31, "Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin." Ya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali di hadapan suami mereka, ayah mereka, ya, atau ayah suami mereka, mertua. Apa sebab? Karena mertua kemarin sudah kita kaji ya, bahwa mertua mahram karena sebab pernikahan yang ada 4: mertua, menantu, ibu tiri, anak. Ini mahram selama-lamanya. Mertua itu mahram selama-lamanya sekalipun sudah pisah dari anaknya. Kita punya istri punya orang tua, ibunya. Kalau kita laki-laki, mamanya, umiknya, ibunya istri kita, mertua, ibu mertua kita. Kita cerai dari istri kita, itu tetap mertua kita selama-lamanya. Tetap mahram selama. Itu maksud dari mu'abbad dan mu'aqqad. Ada yang selama-lamanya tidak ya tergantikan, tidak berubah dengan kondisi yang Allah Ta'ala. Nah, berikutnya au abnaihinna, masih di An-Nur 31, tidak mengapa juga mereka memperlihatkan perhiasan mereka di depan anak laki-laki mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak suami mereka. Beda ya. Gak apa-apa diperlihatkan di depan anak laki-laki mereka
atau di depan anak laki-laki suami mereka. Berarti apa? Anak di dan pas kemarin masih ini di 4 kategori yang mahram karena pernikahan. Anak tiri kita itu mahram selama lamanya. Berikutnya, au ikhwanihin, atau saudara laki-laki kandung perempuan itu. Tidak mengapa dia perlihatkan perhiasannya itu di depan saudara laki-laki kandung. Au bani ikhwanihin, atau anak laki-laki saudara mereka. Kita bilang apa? Keponakan. Nah, ini juga mahram selama-lamanya, telah kita kaji waktu lalu karena nasab, ya. Au bani ikhwatihin, akhwatihin, atau anak laki-laki saudara perempuan mereka, ya sama keponakan. Au nisaihin, atau kepada anak perempuan mereka, apalagi ya Allah malakat aimanuhun, atau budak sahaya. Nah, dari An-Nur 31 ini Allah bolehkan wanita memperlihatkan perhiasannya kepada orang-orang Allah sebutkan di An-Nur 31 ini. Dan oleh karena memang mereka adalah mahram selama-lamanya, dan kita tahu Allah katakan tidak mengapa mereka lihatkan perhiasan. Nah, sekarang letak perhiasan mereka ini di mana? Ya, ulama kemudian juga sampaikan faqad dzahabal fuqaha, ya. Para ulama menetapkan ya hukum bahwa ila hurmatin nazar ila ma baina surrah wa rukbal maharim, kepada mahram kita tetap dilarang melihat ya apa yang ada di antara pusat sampai ke rukbah lutut. Jadi memang ternyata di antara pusat sampai lutut tidak ada perhiasan di situ. Ya. Perhiasan itu yang ada tadi, baik di gelang kaki, gelang tangan, kalung, anting-anting apalagi. Tidak mengapa yang itu. Tapi kalau sudah di antara surah wa rukbah, pusat sampai lutut, ini sepakat ulama itu diharamkan. Nah, sekarang kita harus tahu apa saja fatwa para ulama mengenai auratnya wanita muslimah di hadapan laki-laki mahram. Nah, ini banyak ikhtilaf dari para ulama kita. Kita mulai dari ulama mazhab Syafi'i, ini mirip dengan ulama Syafi'iyah. Ya, ulama Hanafi dengan ulama Syafi'iyah. Kita perhatikan teks dari kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah milik ulama Hanafiyah bahwa dibolehkan untuk mereka melihat ila sya'riha, rambut, wa sadriha, dada, wa dawaibiha wa sadhiha, maaf sampai buah dadanya juga, ya, wa adadiha, lengan atasnya jelas, wa saqiha, betisnya, ya. Tapi yang tidak boleh wala yanzur ila dhahriha wa batniha, yang tidak boleh adalah perutnya atau punggungnya, ya, sejajar dengan perut di bawah pusat, ya. Nah, ini tidak dibolehkan oleh ulama Hanafi. Tapi sampai sini Pak boleh. Maaf, bagian buah dadanya juga wanita muslimah dibolehkan terlihat itu kepada laki-laki yang mahramnya, ya. Ini para ulama mengatakan demikian dari kalangan ulama Hanafi, bahkan ini juga dipegang pendapatnya oleh ulama Syafi'iyah. Wa amma Syafi'iyah fa yajuzu 'indahum an-nazar ila jami'il badan ada ma baina surrah wa rukbah. Ulama Syafi'iyah mengatakan boleh laki-laki melihat seluruh badan mahram wanitanya, ada kecuali ma baina surrah wa rukbah, kecuali yang ada di antara pusar sampai lutut. Jadi mirip betul dengan mazhab Hanafi ulama Syafi'iyah. Disyaratkan tentu dengan syarat amnil fitnah, dengan syarat aman dari fitnah. Dan ini disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar Akhbar dan juga Nihayatul Muhtaj. Maka dalam kitab Syarah Minhajut Talibin, kitab klasik yang dari ulama Syafi'iyah, wala yanzur min mahramihi, tidak dibolehkan melihat dari wanita mahramnya baina surah wa rukbah, antara pusat dan rukbah. Jadi banyak ulama Syafi'iyah yang menekankan fatwanya mirip dengan ulama Hanafi. Sekarang Maliki dan Hambali. Nah, Hambali dengan Maliki sama juga.
Ya, jadi 50-50. Hanafi fatwanya bersamaan dengan Syafi'iyah, sedangkan Maliki fatwanya mirip persis sama dengan ulama Hambali. Perkara aurat muslimah di depan laki-laki mahramnya. Ya, dan laki-laki mahramnya tidak kita kaji lagi. Sudah kita kaji waktu lalu ya, 448. Nah, apa pendapat ulama Malikiyah ya dan ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Hambali, yakni ghairul wajah. Yang namanya auratnya mereka itu selain wajah, wal atraf, dan ujung-ujung dari zira'ain, ujung tangan dan ujung kaki. Ujung tangan itu adalah zira'nya, mulai dari siku sampai ujung jari. Nah, ini boleh, ke atas tidak. Ya. Wal qadamain, ujung kaki, ya, yakni dari mulai ujung kaki, ujung jari kaki sampai kemudian ke lutut. Ya, begitu pula wa ma fawqan nahar, dan apa yang ada di atas nahar. Nahar ini tempat sembelihan. Ya. Fashalli li rabbika wanhar, dan salatlah ya untuk Allah Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Surah Al-Kautsar. Nahar ini itulah yang biasa digunakan istilah untuk menyembelih onta. Ya. Kalau zabah, sembelihan untuk selain onta yang berleher panjang. Kalau yang berleher panjang pakainya nahar. Nahar itu yang mau mendekati dada. Banyak onta itu nyembelihnya dekat dada. Karena panjang dia, bagian lehernya yang disembelih bagian dekat dada, nahar. Tapi kalau zabah, sembelihan yang mendekati kepala, sejajar dengan telinga. Sapi, kambing, ya, kerbau, itu di dekat atau sejajar dengan telinga ketika dia telungkupkan. Telungkupkan sejajar dengan telinga, tidak dekat dada. Itu zabah. Nah, ulama Maliki juga menggunakan istilah nahar ini. Artinya di atas nahar berarti kita katakan apa? Leher. Nah, nahar ini adalah mungkin yang tempat kalung tadi itu. Ini nahar di sini. Nah, di atasnya ini ya wa ma fawqan nahar, dan selain yang di atas nahar ini ke bawah sudah tidak boleh. Dan ini mirip dengan ulama Hambali. Ya, ulama kita di Hambali yang mereka mengatakan wa indal hanabila yubahu lirajul ayanzur min zawati maharimihi ila ma yadhhar ghaliban kal wajh. Dibolehkan oleh ulama Hanabila bahwa laki-laki boleh melihat perempuan mahramnya apa yang biasa terlihat dari misalnya wajah, raqbah, ya, yakni lututnya, ya, warra's, kepalanya, wal yadain, dua tangannya, ilal mirfaqain, sama seperti Malik, sampai ke mirfaq aja, siku. Wasaq, begitu juga betisnya, artinya sampai ke lutut tadi. Nah, dari sini betul mirip ya apa yang difatwakan ulama Maliki berbarengan dengan ulama Hambali. Wafil Insaf, dalam kitab Insaf punyanya mazhab Hambali, wa hadzal mazhab wa alaihi aktsarul ashab, dan inilah mazhab yang juga dipakai oleh kebanyakan ulama Hambali. Nah, kalau lihat dua mazhab dengan dua mazhab. Aurat sama tadi, wanita muslimah di hadapan laki-laki mahram. Berarti wanita muslimah di hadapan anak laki-lakinya, wanita muslimah di hadapan ayahnya, di hadapan mertuanya, di hadapan saudara kandungnya. Yang mahram laki-laki yang beda jenis dengan dia, kalau dia menggunakan mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang penting tidak di antara pusat sampai lutut. Tapi lebih banyak lagi auratnya, lebih keras, dia lebih tegas, ya lebih banyak, ya, yang menjadi ketentuan ulama kita ini, yakni Maliki dan Hambali, tidak cuma pusat sampai lutut, tapi kita katakan aja mudahnya dari leher bagian yang sini sampai ke lutut. Sini nggak boleh sampai ke lutut. Nah, begitu pun ya
Kalau kita pakai betul-betul ulama Maliki Hambali ini, mereka tangannya pun tidak semua tangan. Rupanya sampai sini saja, Pak. Ketiak nggak boleh nampak mahramnya. Tapi kalau Hanafi Syafi'i, ketiak masih boleh. Bahkan buah dada masih. Nah, ini di luar darurat ya, di luar darurat. Kalau darurat semua, ya kalau namanya darurat, Pak, ya tetap dibolehkan. Ad-darurat tubihul mahdzura, darurat membolehkan yang dilarang. Sama takkan muslimah di hadapan muslimah. Nah, sekarang kita mari coba bahas tentang aurat. Kita ke masih di Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah bab aurat ain. Ya. Nah, sekarang muslimah di hadapan muslimah sesama wanita. Yang kita tahu dari mana ke mana kira-kira auratnya? Muslimah dengan muslimah. Yang biasanya kalau wanita muslimah idealnya memang kalau salinan ya melahirkan tentu memilih bidan yang wanita. Walaupun tentu kita dapatkan ahli justru yang lebih banyak mendominasi itu dokter-dokter SPOK itu laki. Kalau belum darurat jangan. Sedangkan sama wanita muslimah saja, dokter yang perempuan juga saja, itu sudah darurat. Kenapa? Tetap bagian daerah pusat sampai lutut itu aurat yang tidak sembarang muslimah boleh melihat muslimah lainnya. Kita bacakan fatwanya dari para ulama. Auratul mar'ah binisbah lil mar'ah al muslimah. Ya, ini di Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Kuwaitiyah jilid 31 halaman 47. Zahabal fuqaha ila anna auratal mar'ah binisbah lil mar'ah hiya ka'auratil rajul. Ternyata auratnya muslimah di hadapan wanita muslimah itu persis auratnya laki-laki ila rajul di hadapan laki-laki lain. Yakni ma baina surah war rukbah, antara pusat sampai lutut. Jadi walaupun ibu-ibu dengan ibu-ibu, mbak-mbak dengan mbak-mbak, wanita dengan wanita sama muslimahnya, bukan kafir sama wanita muslimah, itu tidak semua aurat. Ya. Sebagaimana laki-laki dengan laki, pusat sampai lutut. Nah, persalinan tetap itu di bawah pusat, di atas lutut. Enggak boleh sebenarnya, hanya karena darurat tubihul mahdzura, membolehkan yang dilarang ketika itu darurat. Maka untuk lebih minimalisir, tentu yang kita pilih sesama wanita. Jangan belum darurat sudah langsung ke dokter. Laki-laki. Kenapa? Yang muslimah saja sudah darurat. Ini fatwa para ulama kita, ya. Walidza la yajuz walidza yajuz lahan nadhar, artinya dibolehkan wanita melihat ila jami'i badaniha, ke seluruh badan wanita lainnya yang muslimah, ada ma baina hadainil adwaini, kecuali dua tempat ini, pusat sampai ya. Nah, jamaah ini dengan Allah Azza wa Jalla, itu muslimah dengan muslimah. Beda muslimah di hadapan wanita non muslim. Ini perlu diperhatikan. Yang mungkin kita punya teman ya muslimah, ibu-ibu punya teman dari kalangan non muslim, punya kenalan misalnya dari kalangan non muslim, kafir. Nah, fatwa para ulama mengenai aurat mereka ini, dzahaba jumhurul fuqaha, bahkan ini merupakan mazhab mayoritas ulama fikih kita, al-Hanafiyah, ulama Hanafi, wal Malikiyah, kemudian wa huwal asah inda Syafi'iyah, dan yang lebih sahih ketika ada banyak pendapat ulama Syafi'i namun yang lebih sahih. Nah, jadi yang tiga pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, tiga mazhab ini berarti selain Hambali. Ila anal mar'atul ajnabiyatul kafirah, di hadapan wanita yang bukan saudara ya, di hadapan wanita yang bukan mahramnya, yang bukan saudara, tidak ada hubungan nasab dengan dia, yakni wanita ajnabi, udah ajnabi kafir pula, sudah wanita yang bukan saudara non muslim pula. Nah, dia adalah auratnya karrajul al ajnabi binisbah lil muslimah, di hadapan muslimah
auratnya adalah bagaikan dia berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jadi ibu-ibu di hadapan wanita kafir yang bukan saudaranya, itu seperti dia berhadapan dengan laki-laki. Pakai jilbab, tidak boleh tampak rambutnya. Ini sangat diperhatikan oleh ulama kita. Memang ada pengecualian satu mazhab, yakni dari kalangan ulama kita Hanabilah, ya, mereka berfatwa sebaliknya, yakni mereka tidak membedakan antara di hadapan wanita muslimah dengan wanita kafir, ya. Wal mazhabu 'inda al-Hanabilati annahu la farqa bainal muslimati wal dhimmiyah. Tidak dibedakan wanita muslimah dengan wanita dhimmiyah kafir. Artinya sama sebagaimana tadi tentang konsep aurat wanita muslimah di hadapan muslimah. Berarti menurut ulama Hambali, ya, bahwa auratnya wanita muslimah di hadapan wanita kafir yakni antara pusat sampai lutut, bagaikan dia berhadapan dengan wanita muslim. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini berhubungan masih tentang aurat. Lagi tentang aurat ini, masalah lagi tentang aurat, mana yang belum? Muslimah dengan muslimah sudah, muslimah di hadapan laki-laki mahramnya sudah, muslimah dengan wanita yang kafir non muslim sudah, muslimah laki-laki dengan laki-laki laki-laki dengan laki-laki, auratnya adalah tadi sudah disampaikan sebenarnya fatwa tentang aurat muslimah di hadapan muslimah bagikan laki-laki. Sudah ada ya. Baik, disampaikan ulang auratul rajul binisbah ila rajulin akhar sawa'un kana qariban lahu aw ajnabiyyah, baik laki-laki itu yang mahram, yang saudara, ataupun yang laki-laki yang bukan saudara, sama saja ya, bahwa dia adalah baina surratihi ila rukbatihi, sampai kepada pusat, sampai kepada lututnya, ya, di mana berdalil dengan Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma abada surratahu, beliau memperlihatkan pusatnya. Faqabbalaha Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mencium pusatnya beliau. Pusatnya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, maka dari situ mereka mengatakan, ini ulama Hanafiyah khususnya, pusat itu enggak aurat. Wasurrah indahum laysat bi'aurah. Tapi kalau rukbah, walakin rukbah aurah indahum. Bagi ulama Hanafiyah, lutut udah masuk aurat. Pusatnya belum. Ya, baik. Kenapa ada hadis yang mereka riwayatkan dari Imam Ad-Darqutni, walaupun ada kedhaifan dalam hadis ini, diriwayatkan bahwa ada hadis ar-rukbah minal aurah, lutut bagian dari aurat. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa wasyafi'iyah wal hanabilah, sekarang Syafi'i Hambali, tentang rukbah dan surrah, tentang lutut dan pusat ini, dua-duanya laisata minal aurah rajul, itu tidaklah aurat. Jadi pusat sama lutut, ulama Syafi'i Hambali tidak menganggapnya sebagai aurat. Wa innamal auratu ma bainahuma faqat. Yang aurat itu yang diantaranya, pusatnya sama lututnya, bukan? Tapi kan yang tipis banget ya selisihnya ya, antara pusat sama di bawah. Yang untuk hati-hati tentu pusatnya sudah ditutup biar apa? Tidak terlihat di bawah pusat. Jadi pusatnya apa? Pusatnya apa? Udel ya. Lah udelnya oleh ulama Hambali, ulama Malik Syafi'i bukan aurat. Ya. Ini sebagaimana Hanafi juga ya. Hanafi pusat juga bukan. Cuman Hanafi mengatakan lutut termasuk aurat. Berdalil dengan hadis Darqutni yang dhaif. Tapi ulama Syafi'i Hambali lutut pun enggak aurat. Nah, beda dengan ulama
Satunya lagi, yakni ulama Maliki, ya, fil masyhur, yang masyhur dalam mazhab mereka, anna 'auratar rajul binisbati rajul ma baina surah wa rukbah, ya, bagi mereka fa innal fakhid aurah, ya, sama ya sebenarnya ya, mulai dari paha lah itu yang disebut dengan aurat. Ya, ala kulli hal, ulama mengatakan yang aurat itu yang diantaranya, bukan yang pusat. Jadi pusat ini kalau bisa kita katakan 4 mazhab mengatakan bukan aurat. Tapi kalau lutut, ulama Hanafi saja yang mengatakan aurat. Ya. Selisih sedikit adanya. Maka yang jelas ya tutup saja, Pak. Terutama yang main bola nih. Ya kan? Yang main bola lutut kelihatan, ya sudah nggak usah diperdebatkan. Ya, ulama, apalagi hadisnya memang ataupun riwayatnya dari ulama kita mabaina, yang di antara. Maka mereka dengan ada kalimat ini beristihad, apa yang ada di antara. Berarti pusatnya atau lututnya tidak aurat. Namun kata Hanafi mendapatkan hadis Daruqutni yang dhaif tadi, bahwa rukbah aurat, bahwa amnal aurat, bahwa lutut bagian dari aurat, mereka menganggap lutut itu sudah aurat. Aurat mana lagi? Aurat kita belajar aurat, ya. Ini masih fikih mahram tentunya masih ya. Udah berapa menit lah? 9 menit lagi. Nah, aurat suami dan istri. Nah, ini baru. Tentu sama-sama telah kita ketahui bahwa la khilafa bainal fuqaha, tidak ada perselisihan pendapat ulama fikih kita fi annahu laisa ay juz'in min badan az-zawjah aurat binisbah liz-zawj, bahwa tidak ada bagian tubuh manapun dari si istri yang menjadi aurat di hadapan suaminya. Tidak ada. Ya. Baik, tapi mahram ada. Tapi kalau suami atau istri tidak ada yang menjadi aurat. Dan inilah khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kenapa? Berdalil dengan hadis dari Imam Tirmizi, dan dia mengatakan ini hadis hasan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ditanya, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadar. Qala, maka kemudian Nabi berkata, ihfaz aurataka, jagalah auratmu, illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Ya, aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak sahaya. Jadi Rasulullah mengatakan jaga auratmu kecuali bagi ataupun di hadapan istri. Dari sini semua ulama sepakat tidak ada istilah aurat antara sepasang suami dan istri. Allahu a'lam bishawab. Walaupun ada enggak yang dihukumi makruh, walaupun boleh, walaupun tidak haram tapi makruh, ada. Ini dari ulama Syafi'i dan Hanabila. Qalu yukrah nazar kulli minhuma ila farjil akhar. Yakni bagian kemaluannya ini memang dimakruhkan untuk saling melihat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, apa lagi? Auratnya mana lagi? Auratus shaghir was shaghirah. Baik, sebagai penutup. Aurat anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan. Pertama, ya al-Hanafiyyah anna la aurata lis-shaghir was shaghirah jiddan. Ulama Hanafi yang berpendapat tidak ada aurat bagi anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan, ya, yang mereka wahaddatha ba'duhum, walaupun sebagian mereka ulama Hanafiyah membatasi kalau kecilnya tadi, anak kecil tadi bi arba' sanawat famadunaha, 4 tahun ke bawah. Jadi ulama Hanafi 4 tahun ke bawah tidak ada auratnya, ya. Kemudian
thumma ila 10 sinin yu'tabar fi 'auratihi. Kemudian kalau dia sampai 10 tahun sudah mulai ya ada auratnya ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abidin dari kalangan ulama Hanafi. Sekarang ulama Maliki. Wa yara Maliki anna saghir ibn 8 sanawat fa aqalla aulah. Bagi Malikiyah bahwa anak laki-laki yang kecil ketika usianya 8 tahun dan ke bawah la auralahu, tidak ada aurat baginya. Ya, lebih banyak lagi ya, karena dari 4 tahun ke ini 8 tahun ke bawah tidak ada aurat. Ya. Jadi fadil mar'ah an-nazar ila jami'i badanihi hayyan, maka wanita boleh melihat aurat anak kecil laki-laki dalam keadaan hidup-hidup seperti itu ya. Dan bahkan boleh mereka wanita dewasa memandikan wa antughassilahu mayyitan saat dia meninggal. Wala an-nazar ila jami'i badani man huwa baina tasi aw tsaniya 'ashra ya. Allahu a'lam bis-shawab. Ini mazhab Malik. Sekarang wal asah inda Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah ya, boleh melihat kepada saghirah, wanita anak kecil, wanita perempuan yang masih kecil, la tushtaha, yang tidak mengundang syahwat. Li'annaha laysat madhinnat syahwat, karena dia tidak menjadi objek yang bisa mengundang syahwat ya, kecuali bagian kemaluan si anak kecil perempuan itu fala yahil nadhar ilaih, tidak boleh melihatnya. Sedangkan faraj saghir, kemaluan anak kecil laki-laki, sama ka faraj saghirah alal mu'tamad. Menurut pendapat Syafi'iyah sama saja kemaluan anak kecil laki-laki dengan kemaluan anak kecil perempuan, tidak boleh dilihat yang beda jenis. Tidak boleh jenis. Allahu a'lam bishawab. Oleh ulama Hambali, mereka mengatakan di bawah 7 tahun ke bawah la aurah lahu, tidak ada aurat. Cuman kami belum mendapati umur yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah tadi ya. Saya belum mendapatkan dalam kitab ini. Ada ulama Hanafi 4 tahun ke bawah, ulama Maliki 8 tahun ke bawah, ulama Hambali 7 tahun ke bawah ya. Ulama Syafi'iyah belum kami temukan di sini. Berdasarkan mereka boleh melihat anak kecil ya, apakah itu hubungannya dengan masih belum balik ya. Karena kata mereka di sini ada istilah ar-rajul al-baligh, memungkinkan yang namanya anak yang belum balik itu masih anak. Yang jelas kalau udah cerita kemaluan sama saja, laki-laki perempuan tidak boleh dilihat dari anak kecil ini. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah masih dalam bab yang lainnya seputar fikih-fikih tentang mahram. Ya, masih ada beberapa. Ini masih soal haram menikah, kemudian masalah aurat, dan ada masalah-masalah ibadah yang lain. Allah yang bisawab, semoga bermanfaat, segala kurang dimaafkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.